Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya 'alim. Amma ba'd, ikhwatal kiram, as-saimin as-saimat, al-musyahidin wal musyahidat, para pemirsa dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sore ini kembali Allah mudahkan untuk melanjutkan pembahasan kita yang sudah kita mulai pada siang tadi, pembahasan tentang surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Kita lanjutkan pada sore ini lebih fokus menjelaskan pembahasan tentang wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sungguhnya ibadah salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kita sudah jelaskan pada pertemuan siang tadi tentang makna sabar dan pembagiannya serta tingkatan-tingkatannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk memahaminya. Sore ini kita coba untuk mengulas kalimat kata khasyi'in ini. Illa 'alal khasyi'in. Tentunya ada pelajaran yang bisa kita petik. Yang pertama adalah khusyuk. Khusyuk adalah intisari dalam ibadah kita. Tanpa khusyuk maka salat tidak akan mempunyai arti. Kedudukan khusyuk di dalam salat bagaikan nyawa dalam sebuah tubuh. Dia buah dalam satu pohon yang tumbuh atau amal dalam sebuah ilmu. Itulah kalimat yang bisa kita simpulkan dari kata khusyuk. Ibarat nyawa dalam tubuh, apalah artinya tubuh kalau tidak bernyawa? Dan apa artinya sebuah pohon yang tidak berbuah? Dan apalah artinya sebuah ilmu yang tidak melahirkan amal? Begitulah apa artinya salat kalau salatnya seperti seekor ayam yang mematuk makanannya, tanpa ada tumaknina, tanpa ada kekhusyuan dalam bacaannya. Nah, ikhwatal kiram, khusyuk secara makna adalah tunduk, tenang, rendah diri serta tawadu, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Taha, wa khasha'atil aswatu lirrahman fala tasma' illa hamsa. Allah merendahkan dan merendahkanlah semua suara kepada Rabb yang Maha Pemurah. Kamu tidak mendengar kecuali bisikan saja. Nah, khusyuk adalah sebuah keadaan atau kondisi jiwa yang berdampak pada ketenangan, pada kondisi jiwa yang berdampak dengan ketenangan, tawadu di dalam bersikap. Ikhwatal kiram, maka kalau kita melihat kepada teks ayat ini, kepada nas Al-Quran ini, Allah menjelaskan siapa mereka orang yang khusyuk itu. Ada dua poin yang bisa kita simpulkan. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yang pertama, orang yang khusyuk itu adalah orang-orang yang meyakini dirinya cepat atau lambat
dia akan meninggalkan dunia yang fana ini dan akan menemui Rabb-Nya yang akan membalas seluruh kebaikan dan perbuatannya selama hidup. Itu yang pertama, sebuah keyakinan bahwa dia akan bertemu dengan Allah cepat atau lambat. Yang kedua, orang-orang yang meyakini bahwa kematian adalah akan selalu mengintainya setiap saat, sehingga dia selalu mempersiapkan bekal untuknya. Itu orang khusyuk. Sehingga Nabi dalam hadis yang lain juga kita dapatkan bagaimana bahasanya adalah bukan orang khusyuk tapi orang yang cerdas. Tapi lebih kurang penekanan maknanya sama antara orang yang khusyuk dari ayat ini dengan apa yang disampaikan Nabi SAW dengan kalimat al-kayyis, man dana nafsahu wa amila lima adal maut. Cerdas itu adalah yang mempersiapkan dirinya untuk bertemu Allah dengan amal-amalnya, ya, dan orang-orang yang menundukkan hawa nafsunya, dikekang hawa nafsunya, ditundukkan hawa nafsunya, lalu kemudian dia melakukan bekal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil. Yang kedua, kalau kita ingin lihat bahwa ternyata khusyuk itu ikhwatal kiram dibagi kepada dua bagian. Ada khusyuk mahmud, itu khusyuk yang terpuji. Ada khusyuk mazmum, ya khusyuk yang tercela. Apa maknanya? Khusyuk yang terpuji itu adalah khusyuk yang terdapat dalam hati dan efeknya terlihat dalam diri. Dia ada dalam hati, tapi dia terpancar, terlihat pada diri, sikap, gerak-gerik orang akan lihat. Bisa kita perhatikan orang yang rasa ketakutan, gelisahnya bukan main, tidak tenang dirinya, mungkin dia menggerakkan jari jemarinya, atau mungkin kelihatan nafasnya agak sesak, atau badannya yang tidak bisa duduk sini pindah sana, duduk sana pindah sini. Itu tanda orang tidak khusyuk. Maka khusyuk yang ada di dalam hati akan melahirkan sifat dan gerak-gerik yang tenang. Maka orang yang khusyuk dalam salat akan selalu terlihat indah, tidak melirik ke kanan dan ke kiri, tidak melihat dengan atau tidak melakukan gerakan sana gerakan ini. Terlihat dalam ibadah salatnya itu tenang, gerakan sempurna, rukuknya sempurna, sujud sempurna, terlihat. Bukan salatnya seperti ayam yang matok makanannya. Gerakan antara rukuk dan sujud atau antara qiyam dan gerak berikutnya itu tidak terlihat ada ketenangan, ada khusyuk. Maka itu seperti Ibrahim An-Nakhai mengatakan, khusyuk bukan dengan memakai baju kasar, tidak ada kaitannya itu. Dan bukan makan makanan yang keras dan selalu menundukkan kepala, bukan itu. Tetapi khusyuk itu jika kamu memandang semua orang sama derajatnya, semua orang sama, baik para pejabat, orang awam, kamu tunduk dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, taat dan patuh, itu orang yang khusyuk. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melihat seorang pemuda berjalan sambil menundukkan kepalanya. Kemudian beliau menegur dan berserai berkata, "Wahai pemuda, angkat kepalamu." Karena khusyuk bukan seperti itu. Khusyuk itu ada di hati. Ali bin Abi Thalib juga mengatakan, khusyuk itu terdapat di sini, dalam hati seseorang. Dan tandanya kamu berlembut dengan orang lain, santun dengan orang lain, berbuat baik kepada orang lain, dan tidak menoleh kiri dan kanan. Semua ingin dilihat, semua orang diperhatikan. Makanya orang yang khusyuk terlihat pembawaan dirinya. Ini yang khusyuk yang mazmum, yang memang lahir dari hati, kemudian
efek terlihat pada sikap diri. Yang kedua, khusyuk mazmum, khusyuk yang tercela. Khusyuk yang tercela. Apa itu? Khusyuk yang dibuat-buat, padahal hatinya tidak seperti apa yang ditampakkan oleh dirinya. Berpura-pura menangis atau melakukan sesuatu yang menunjukkan itu adalah bukan yang ada dalam hati. Pada suatu ketika seorang mengambil napas panjang berpura-pura sedih depan Umar bin Khattab. Umar langsung menegurnya, dan Umar berkata, kita tahu bahwa orang yang bijak, yang lantang bicaranya, tidak ada basa-basinya, bahwa langsung menegur orang tersebut bahwa dia tidak membiarkan orang itu melakukan berpura-purakan itu. Artinya yang khusyuk yang benar tidak bertentangan dengan sikap yang tegas. Kita tahu Umar bukan berarti tidak khusyuk. Sikap yang benar pada diri seorang bahwa khusyuk tidak bertentangan dengan sikap ketegasan dan suara yang lantang menyuarakan kebenaran. Khusyuk letaknya dalam hati, dan itu melahirkan sifat dan sikap yang baik pada diri. Ikhwatal kiram. Nah, kalau kita sudah memahami bahwa khusyuk terbagi dua, maka ternyata pelajaran yang berikutnya, khusyuk juga memiliki manfaat yang sangat banyak di dalam Islam ini. Kedudukan yang sangat tinggi. Yang pertama apa? Khusyuk yang terdapat di dalam hati ini menyebabkan bertambahnya iman. Paling tidak iman seorang terjaga stabil, imannya adalah selalu berada pada titik yang baik. Seseorang akan merasakan hatinya hidup, segar, tenang. Dia takut dan selalu menghadirkan perasaan bahwa Allah melihatnya. Orang yang khusyuk mampu juga menepis perkara-perkara syubhat dan syahwat yang akan selalu mengganggu hatinya. Oleh itu kaum muslimin, Allah memerintahkan untuk selalu menambah keimanannya setiap hari dan mengecam orang-orang yang tidak khusyuk hatinya. Ada sebuah ayat yang Allah gambarkan dalam Al-Quran Al-Karim tentang apa yang menjadi sebuah pelajaran dalam hidup ini. Allah SWT katakan, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa ma yakunu kal ladzina utul kitab min qablu fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Nah, belumlah datang ataukah tidakkah datang masanya bagi orang-orang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah. Takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, dan tunduk hati mereka untuk melakukan kebenaran yang telah diturunkan Allah Azza wa Jalla. Wala yakunu kalladzina utul kitab, jangan kalian seperti orang-orang sebelum yang telah diturunkan Alkitab. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi kasar. Fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum, hati mereka kasar, hati mereka keras. Wa katsirun minhum fasiqun, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang fasik. Nah, orang-orang fasik di antara ciri mereka adalah orang-orang yang memang hati mereka keras, tidak khusyuk. Nah, kerasnya hati bukan tanpa sebab. Kerasnya hati sebab utamanya adalah maksiat, dosa yang dilakukan terus-menerus, bahkan tanpa ada rasa lezatnya di dalam melakukan ibadah kepada Allah. Banyak orang yang ingin bangun tengah malam tapi sulit untuk dilakukan. Banyak orang yang ingin
mendapatkan kebaikan tengah malam, tapi tidak sedikit orang yang banyak orang yang gagal. Dia tahu keindahan di malam hari, dia tahu betapa lezatnya munajat di malam hari, dia tahu itu, tapi tidak bisa dimewujudkan keinginannya. Kenapa? Karena hati yang tidak mudah tersentuh, tidak khusyuk, yang tidak dalam kondisi baik keimanannya, itu semua akan berpengaruh dalam sikap kita. Ikhwatal kiram Allah. Maka ayat ini juga yang menjadi salah satu kisah di antara kisah ulama, yang mana setelah dia mendengarkan ayat ini, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, tersentuh hatinya mendengarkan ayat ini dalam kondisi yang tidak baik keimanannya. Sebagai ketua para penyamun, ingin hati untuk melihat seorang wanita, tapi di saat wanita itu membacakan ayat ini, maka tertegunlah dia dan kemudian sadar atas kesalahan-kesalahannya selama ini. Ini yang pertama, khusyuk bisa menambahkan keimanan di dalam hati. Yang kedua, khusyuk bisa menyebabkan seseorang dekat dengan Allah, sehingga hatinya selalu dipenuhi dengan cahaya keimanan. Dengan khusyuk yang ada dalam hatinya, dengan hati yang lembut tadi, dia sangat mudah membaca, sangat mudah untuk mengambil ibrah dari ayat-ayat yang dibaca. Mudah sekali dia untuk mengambil kebaikan, petunjuk dari ayat-ayat yang dibaca. Dengan bekal khusyuk tadi, dia mampu mengambil pelajaran dari setiap kejadian yang terjadi di sekelilingnya. Yang ketiga, khusyuk dalam hati mampu membentengi diri dari penyakit ujub, merasa paling hebat, dari penyakit riya dan sum'ah. Kita di dalam Al-Quran Al-Karim surah Al-Fatihah setiap hari kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kata Ibnu Taimiyah, bahwa ayat ini membentengi kita dari dua penyakit. Yang pertama, iyyaka na'bud, ini membentengi kita dari penyakit riya. Wa iyyaka nasta'in, membentengi kita dari penyakit ujub. Ikhlaskan amal kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah, dan seluruh apa yang kita kerjakan untuk Allah. Dan selalulah bergantung kepada Allah, memohon kepada Allah, lakukan sesuatu untuk kebaikan dirinya, dan serta memohon pertolongan kepada Allah, taufik dari Allah. Itu akan memalingkan kita dari ujub, dari sifat sombong. Yang keempat, dengan khusyuk di dalam hati kita akan bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan khusyuk tersebut seseorang mendapatkan kabar gembira dari Allah, sebagaimana Allah sebutkan, fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Tuhanmu adalah Allah yang esa, karena itu berserah dirilah kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan kabar gembira oleh Allah. Yang keenam, ikhwatal kiramullah, khusyuk itu akan mendapatkan kejayaan. Orang yang khusyuk, seseorang yang khusyuk akan mendapatkan kejayaan yang akan mengantarkannya kepada surga Allah SWT. Qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Ya Allah, kekhusyuan yang ada pada diri seseorang ketika melakukan salat mengantarkan kepada kejayaan yang berujung kepada surganya. Ulaika humul warithun alladzina
yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Orang-orang yang mewarisi ya surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Yang ketujuh, khusyuk bisa menjadikan seseorang mendapat ilmu yang bermanfaat. Seseorang akan mudah mendapatkan ilmu dan ilmu itu akan bermanfaat bagi dirinya ketika hatinya khusyuk. Karena ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menyebabkan orang takut kepada Allah. Oleh karena itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, sebagaimana yang beliau katakan dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Aku berlindung kepada Engkau dari ilmu tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha. Dari Allah, Nabi berlindung dari hati yang tidak khusyuk kepada Allah SWT. Dia salat tapi pikiran tak kemana. Berdiri tegak di dalam salat tapi belayang kemana hayalan dia. Nabi berlindung ini min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba', dari jiwa yang tidak pernah cukup, tidak pernah kenyang, tidak pernah puas. Yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, manusia akan selalu berhenti dengan dunia saat mulut telah diisi dengan tanah. Digambarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam betapa ketika seseorang memiliki satu lembah emas, dia akan pengen duanya, kedua punya pengen yang ketiganya, dan begitulah tak akan pernah berhenti dan cukup terkait dengan urusan dunia ini. Sehingga Nabi berlindung, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Jangan kau jadikan dunia sebagai puncak keinginan kami tertinggi atau puncak daripada tujuan daripada ilmu yang kami pelajari. Nabi berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min du'ain la yusma'. Nabi juga berlindung dari doa yang tidak didengarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah kenyang, dan dari doa yang tidak didengar Allah. Ikhwatal kiram, ternyata khusyuk juga merupakan hal yang paling mudah hilang di zaman hari ini. Jarang orang-orang yang bisa hatinya khusyuk baik dalam salat maupun di luar salat. Hal ini disebutkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, awwalu ma yurfa minan nasi al-khusyuk. Orang hari ini ya hilir mudik ya dengan gerakan yang bermacam-macam, dengan sikap yang beragam, dengan kata-kata yang bermacam-macam, dengan membahasakan healing dan sebagainya, bahwa orang beriman itu sangat mudah mendapatkan kebahagiaannya. Untuk mengobati hatinya itu cukup dengan zikir kepada Allah. Tidak mesti dia harus pergi ke mana-mana, pergi safar sana sini mencari ketenangan hati. Berarti kita ini memang banyak rusaknya. Sakitnya sudah crowded, sakitnya sudah kronis, barangkali sudah sampai pada ya tingkatan yang parah ya. Sehingga sedikit healing, sedikit ini dan itu, sedikit healing untuk menghilangkan stres, menghilangkan kegundahan, menghilangkan ini dan itu. Orang beriman itu mudah untuk mendapatkan ketenangannya, mendapatkan kenyamanannya dengan beribadah kepada Allah. Cukuplah itu sebagai cara untuk menenangkan hatinya. Bukankah dalam hadis Nabi sudah kita bahas bagaimana Nabi kita SAW dalam hadis pertemuan siang tadi, Nabi SAW ya, idza hazzabahu amr, jika ada hal yang mengusik perasaannya, yang mengganggu hatinya, maka Nabi SAW ya mengatakan kepada beliau, Bilal, aqimis salah ya Bilal, atau arihna bis salati ya Bilal. Tempat mencari ketenangan hati, ketentraman orang berhati beriman itu di mana? Di salatnya. Tempat
obat seseorang untuk mencari ketenangan hati itu dalam sholatnya. Obat yang paling manjur untuk mengobati hati yang gelisah adalah sholat. Cara yang paling tepat untuk mencari solusi dari hati yang gundah gulana adalah sholat. Tunduk kepada Allah, sujud kepada Sang Pencipta langit dan bumi ini. Itulah cara yang paling terbaik. Hari ini kita hanyut oleh istilah-istilah, oleh kebiasaan orang-orang di luar sana yang sedikit butuh hiburan, sedikit butuh hiburan. Emang kita ini sejelek apa, separah apa kondisinya? Selalu butuh pikirannya ditenangkan, hatinya dihibur dan seterusnya. Tidakkah kita mendapatkan ketenangan itu di dalam zikir kita, di dalam salat kita, di dalam qiyam kita? Ya sudahlah, hancurlah kehidupan kita kalau tidak kita merasakan ketenangan, kelezatan, kenikmatan dalam bacaan Al-Quran kita, di dalam salat kita, dalam zikir kita. Lalu di mana lagi kita akan menemukannya? Apakah kita merasa tenang kalau kita pergi ke mall, pergi ke tempat-tempat maksiat, atau ke tempat yang terbuka, di situ tidak ada aturan syariat? Ataukah ini yang membuat dirinya tenang? Kata para ulama, iltamis halawatal iman. Carilah manisnya dan lezatnya iman dalam salatnya, dalam zikir, dalam bacaan Al-Qur'annya. Kalau menemukan itu dalam dirinya, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Allah masih sayang kepada kita. Kalau tidak kita temukan itu, maka artinya pintu sudah tertutup. Bertaubat segera kepada Allah agar kembali hati kita merasakan manisnya iman. Ikhtar kiram Allah. Maka orang hilir mudik, berbagai macam aktivitas, kasat kusuk, ya semuanya pergerakan yang tidak teratur. Maka ternyata yang pertama yang diangkat dari manusia adalah khusyuk itu sendiri. Manfaatnya ke-8, dengan khusyuk seseorang akan bertambah semangat di dalam beramal dan bekerja sehingga hasilnya lebih maksimal. Orang yang khusyuk tahu target, orang yang khusyuk tahu tujuannya apa, orang yang khusyuk tahu berbuat apa dan seharusnya seperti apa. Kita tahu itu. Tapi kalau hatinya selalu diisi oleh angan-angan, oleh cita-cita dunia yang besar yang tidak berujung ini, dunia yang fana ini selalu menghimpit hati, menguasai hatinya, seorang tidak akan bisa khusyuk dalam salat dan tidak akan pernah cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Orang yang khusyuk akan ringan melakukan ibadah kepada Allah. Dia merasa senang dan bahagia. Maka orang siapa yang mengetahui apa yang dia minta akan ringan untuk mengorbankan sesuatu untuk mendapatkannya. Orang kalau tahu apa yang ingin dicapai, orang yang tahu untuk mencapai pada titik tertentu, target tertentu ingin dia dapatkan, dia akan mudah untuk mengeluarkan apa saja yang harus dilakukan untuk mendapatkan itu. Artinya, ketika seseorang menginginkan ridha Allah, ampunan Allah, rahmat Allah, surga Allah, akan mudah baginya untuk menggerakkan tubuh dia. Kenapa? Karena yang ditujunya jelas. Yang ingin dicapainya nampak. Sesuatu yang mahal, dia tidak akan berpikir panjang untuk mengeluarkan modal untuk mendapatkan sesuatu yang besar itu, karena dia tahu nilainya. Dan siapa yang yakin akan mendapatkan balasan, dia akan menjadi orang yang royal dalam beri. Di bulan Ramadan Allah berikan pahalanya berlipat-lipat, 10 kali lipat menjadi 70 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Dia tidak akan mau menahannya. Dia akan berikan itu sebagai bentuk semangat di dalam beribadah kepada Allah SWT.
Dengan khusyuk semangat akan bertambah, seorang akan ringan melakukan ketaatan dan amal ibadah. Dan yang ke-10, seseorang yang khusyuk akan cepat menerima kebenaran, bahkan mengamalkannya dan bahkan mendakwakannya. Akan mudah untuk menerima nasihat, akan mudah untuk mendengarkan kalimat-kalimat bimbingan, tersentuh hatinya karena hatinya sedang dalam keadaan beriman kepada Allah SWT. Yang ke-11, dengan khusyuk umat Islam hidup bisa disatukan dalam kesatuan yang bisa mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk bisa mendapatkan khusyuk di dalam diri kita? Yang pertama, menerima seluruh perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan penuh cinta, dengan penuh keyakinan tanpa keraguan. Itu yang pertama. Lakukan perintah Allah dan Rasul penuh dengan keimanan, penuh dengan cinta dan keyakinan yang penuh, tanpa ada keraguan. Yang kedua, ikhlaskan seluruh amal ibadahnya untuk Allah. Tidak ada secerca pun di dalam hatinya, atau sekecil apapun, secuil apapun terbesit dalam hatinya untuk orang lain selain Allah SWT. Ketiga, muhasabah harus selalu dilakukan untuk mengevaluasi kekurangan-kekurangan dirinya dan untuk diperbaiki selanjutnya. Keempat, selalu berusaha menjauhi sifat-sifat tercela, sifat sombong, takabur, ujub, riya, sum'ah dan sebagainya. Jauhkan sifat-sifat itu. Yang kelima, selalu merasa takut terhadap amal perbuatan, apakah ia diterima atau tidak. Makanya Ali mengatakan di antara keistimewaan para as-salafus saleh, ya, bahwa mereka lebih perhatian terhadap diterimanya amal daripada hanya sekedar semangat beramal. Kalau ditanya generasi salaf itu mana yang mereka lebih perhatikan, mengamalkan sesuatu atau mereka lebih khawatir dari amal ini diterima atau tidak oleh Allah SWT. Maka Ali mengatakan, kanu asyaddu ihtimaman liqabulil amal. Mereka ini lebih perhatian kepada apakah amal diterima atau tidak daripada hanya sekedar beramal dan beramal. Ikhwatal kiram, kemudian selalu mengingat nikmat-nikmat Allah dan karunia yang Allah berikan, yang telah diberikan kepadanya selama hidup. Yang ketujuh, selalu memohon, meminta hidayah dari Allah dalam setiap gerak-gerik yang ia lakukan. Yang kedelapan, selalu merenungi makna-makna dari setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat yang mulia, tentang asma Allah, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Ghaffar, Al-Razzaq, Al-Wahhab dan seterusnya. Selami makna-maknanya. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yang ke-10, selalu mengingat kematian, azab kubur, dan hari berbangkit, hari di mana Allah berikan catatan amal, hari di mana Allah kumpulkan di padang mahsyar, hari di mana orang digiring ke surga, hari di mana ada orang yang jatuh masuk ke dalam neraka. Selalulah ingat itu. Selalu ingat akan hari yang panjang dan berat yang akan dilewati itu. Yang terakhir, selalulah bersimpuh di hadapan Allah, berdoa, memohon taufik, perlindungan, pertolongan dari Allah. Ramadan masih tersisa beberapa hari ke depan. Mari kita kerahkan seluruh tenaga kita, kerahkan kemampuan kita untuk mendapatkan kemenangan di bulan yang mulia ini. Adapun kalau kita ingin memahami apa tanda seseorang khusyuk, bisa disimpulkan yang pertama,
cinta terhadap ibadah. Orang yang cinta sholat, cinta melakukan amal saleh, itu tanda di hatinya ada kekhusyuan. Yang kedua, segera mengerjakan amal saleh itu. Misalnya sholat, ketika azan dikumandangkan, dia segera datang ke rumah Allah, laksanakan sholat. Sholat akan terasa ringan di dalam berhati-hati ketika nikmat didapatkan. Dia berhati-hati dan khawatir kalau itu tidak digunakan dalam kebaikan, ketaatan. Selalu bersabar di dalam ujian yang dia dapati, dan selalu merenungi fenomena yang terjadi di sekitarnya dan mengambil ibrah, pelajaran, hikmah tentang apa yang dia lihat, tentang apa yang terjadi, untuk diambil kebaikan-kebaikannya. Yang terakhir, jika disebut nama Allah, maka bergetarlah hatinya dan bahkan sering menangis karena takut kepada Allah. Ramadan hampir saja meninggalkan kita. Hitungan hari Ramadan akan meninggalkan kita. Apakah selama hari-hari yang sudah kita lewati, 26 hari ini, tidak pernah sekalipun mata kita meneteskan airnya? Tidak pernah sekalipun kita menangis dengan tangisan takut kepada Allah? Tidak pernahkah mata ini mengeluarkan air matanya, meneteskan air matanya sekalipun? Kalau bukan, atau kalau belum pernah ada, maka tangislah dirinya. Selama 26 hari berjalan Ramadan, jika belum pernah meneteskan air matanya karena takut kepada Allah, karena takut kepada azab Allah, maka tangislah dirinya. Masih ada waktu. Masih ada waktu untuk kita memperbaikinya. Masih ada waktu untuk kita memperbaiki keadaan kita. Jangan hilangkan rasa di hati ini, karena hari mulia itu masih ada. Hari-hari yang indah dan barokah itu masih ada. Kejar ketertinggalan kita. Tutuplah Ramadan dengan husnul khatimah. Tutuplah Ramadan dengan cara yang baik. Kegembiraan itu akan hadir secara sendirinya di hari yang fitri nanti. Orang-orang yang beriman bersungguh-sungguh di hari itu bahagia karena telah menyelesaikan berbagai macam ibadah dan prestasi ketaatan. Tinggal lagi berdoa, semoga Allah menerima dan menjadikannya dalam catatan kebaikan kita. Demikian kajian kita pada sore ini. Semoga pembahasan surat Al-Baqarah 4546 ini bisa kita pahami dengan baik. Maka orang-orang yang khusyuk selalu yakin akan bertemu dengan Allah, lalu dia persiapkan dirinya, dan mereka yakin bahwa kematian itu datang secara tiba-tiba dan mereka akan kembali kepadanya. Maka dia selalu berhati-hati. Wallahu ta'ala bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.